Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsul Rizal dengan NIM 0546898082 Sistem Informasi Universitas Terbuka. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan database dari tugas gambar IRD ya, yaitu tugas 2 dengan contoh kasus gambar IRD. Pada tugas 2 disarankan untuk berdasarkan entity relationship di atas atau di IRD. Silakan Anda buat ke basis data MySQL ya, dengan menggunakan XAMPP sebagai local hostnya atau server lokalnya, dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Oke, pertama-tama kita membutuhkan aplikasi yang namanya XAMPP ya, untuk menjalankan database-nya. Oke, pada XAMPP kita nyalakan Apache dan MySQL-nya, yaitu menggunakan start. Lalu kita start juga MySQL-nya. Baik, kalau sudah hijau seperti ini, kita buka server lokalnya ya di browser masing-masing dengan ketikan local host 127 ya. Untuk servernya 127.0.0.1. Kita masuk ke lokalnya ya, server lokal phpMyAdmin untuk membuat database atau basis data. Pada keterangan yang dijelaskan pada tugas, yaitu tabel dengan dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut ya. Untuk penamaan database-nya sendiri, saya menggunakan nama rekam medis ya. Rekam medis, lalu buat Oke, database rekam medis sudah terbuat, dan pertama-tama kita bisa membuat tabel admin ya, atau tabel administrasi dengan create tabel administrator, ID admin sebagai primary key-nya, nama admin dengan varchar 100 ya, waktu jaga dengan varchar 50. Kita copy saja ya. Lalu kita masukkan ke SQL. Pada tabel admin, sistem ini dapat mengetahui sistem admin yang sedang aktif dalam melayani pasiennya, fungsinya. Lalu kita ke tabel dokter. Selanjutnya kita ke tabel dokter. Di dalam tabel dokter ada atribut yang penting ya, seperti ID dokter sebagai primary key, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja ya. Waktu kerja ya. Kita copy saja scriptnya. Lalu masukkan ke SQL-nya. Oke, data-data ini nantinya akan digunakan untuk mengidentifikasi dokter yang memeriksa pasien, serta menentukan jadwal dan keahlian spesialis mereka untuk tabel dokter ya. Oke, kita masuk ke tabel pasien. Pada tabel pasien,
atributnya di dalam atributnya meliputi ID pasien sebagai primary, ID pasien ya sebagai primary key. Lalu di bawahnya ada nama pasien dengan varchar 100, jenis kelamin dengan tipe enum ya, laki-laki atau perempuan. Lalu ke alamat pasien, varcharnya 200. Kita copy saja scriptnya. Lalu masukkan ke SQL. Oke, pada tabel pasien, sistem bisa mendapatkan data setiap pasien secara lengkap ya, untuk fungsinya agar memudahkan proses pemeriksaan dan pelaporan kesehatan untuk tabel pasien ya. Selanjutnya kita ke tabel daftar ya. Di tabel daftar, ID daftar akan menjadi primary key ya untuk tabel daftar. Di bawah tabel daftar ada ID admin, lalu dengan tipe integer, ID pasien dengan tipe integer. For key-nya yaitu ID admin dan ID pasien ya nantinya. Oke, kita copy saja scriptnya. Lalu masukkan ke dalam SQL ya. Lalu di tab berdaftar akan menjadi penghubung antara administrator dan pasien. Prosesnya akan digambarkan ketika seorang admin membantu pasien dalam melakukan pendaftaran layanan. Lalu relasi pada tabel daftar ya menunjukkan bahwa seorang admin bisa melayani banyak pasien dan setiap pasien juga bisa terdaftar oleh admin yang berbeda pada waktu tertentu. Itu yang dijelaskan pada tabel daftar ya. Lalu ke tabel dokter, dokter admin ya. Di dokter admin ada ID data dengan tipe integer ya sebagai primary key-nya. Lalu di bawahnya ada ID dokter dengan tipe integer lagi, ID admin dengan tipe integer. Lalu foreign key-nya ditaruh di ID dokter sebagai referensi dokter ya. Lalu foreign key di bawahnya ID admin, referensi administrator, ID admin. Baik, kita copy saja ya scriptnya, lalu masukkan ke dalam SQL-nya. Oke, tabel dokter admin sudah masuk ya. Tabel dokter admin digunakan untuk menghubungkan data antara dokter dengan administrator ya. Relasi ini menggambarkan bahwa seorang admin maksud saya memberikan data kepada dokter. Misalnya data pasien yang harus diperiksa, atributnya tadi saya sudah jelaskan ya pada tabel dokter admin ya. Dengan relasi ini, sistem bisa mengetahui data pasien yang dikirim dari admin ke dokter secara akurat untuk fungsi si dokter admin ya, tabel ya. Oke, lanjut kita ke tabel pasien dokter ya. Tabel akhir atau pasien dokter yang berfungsi untuk menyimpan data pemeriksaan pasien oleh dokter ya. Tabel ini menjadi inti dari sistem database karena mencatat hubungan antara pasien dan dokter, meliputi dengan atribut yaitu ID, tipe datanya integer sebagai primary key, lalu ID dokter sebagai primary key juga, ID pasien sebagai tipe datanya juga integer ya. Waktu pemeriksaan tipe datanya adalah date time.
dan resep. Lalu ke 4K-nya. 4K-nya masuk ke ID dokter dan ID pasien lagi ya. Oke, pada relasi pasien dokter menjelaskan bahwa satu dokter dapat memeriksa banyak pasien dan satu pasien bisa diperiksakan oleh beberapa dokter dalam waktu yang berbeda. Oke, kita copy saja ya skripnya, lalu kita masukkan ke dalam SQL-nya lagi. Oke, kalau sudah seperti ini, kita kirim sebagai table di database rekam medis ya. Baik, untuk tabelnya sudah berhasil semua scriptnya pada database rekam medis yang saya buat barusan ya. Kita lihat struktur dari table-table administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter ya. Pada table administrator yang kita buat struktur table ya. Sini ada 3 table ya. Benar ya, di sini administrator ada 3 atribut, yaitu dengan 3 table, ID admin, waktu jaga, nama admin ya. Oke, sudah benar. Dengan primary ID admin ya. Lalu kita ke table daftar. Kita lihat struktur table ya. Di sini ada 2 foreign key dan 1 primary key ya. Dengan 3 table untuk table daftar. Kita lihat lagi ya, ada tugas di gambar IRD untuk table daftar. Oke, table daftar ada ID daftar, ID admin, dan ID pasien ya. 3 kolom table dengan 1 primary key dan 2 foreign key ya. Oke, sudah benar, kita ke table dokter ya. Kita lihat struktur dari table ya. Pada table dokter ada 7 table ya. Itu ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja ya. Pada soal gambar IRD-nya kita lihat ke dokter ya. Di sini pun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 atribut yang untuk table dokter ya. Nama dokter, ID dokter, alamat dokter, nomor HP, waktu kerja, spesialis, dan tanggal lahir ya. Oke, sudah benar semua dengan primary key, ID dokter ya. Lalu kita ke table dokter admin. Kita lihat strukturnya. Oke, di sini ada 3 struktur table dari dokter admin ya. 1 primary key dan 2 foreign key. Pada soal gambar yang di IRD, admin dokter ada 3 juga ya, itu ID data, ID admin, dan ID dokter ya. Sudah benar. Lanjut kita ke table pasien ya. Kita lihat struktur dari hasil table pasien. Nah, di sini ada 3 table pada, maksud saya 3 atribut pada table pasien ya. Dan kita make sure lagi ke gambar IRD yang ada di tugas pada table pasien ya. Pasien pun di sini mempunyai 4 atribut ya, yaitu ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan nama alamat pasien ya. Oke, sudah benar ya, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan
alamat pasien. Pada tabel pasien, atributnya di primary key adalah ID pasien ya. Lanjut kita ke pasien dokter. Kita lihat struktur atributnya pada tabel pasien dokter. Ada 5 atribut ya, dengan 1 primary key dan 2 foreign key ya. Kita lihat dari gambar DD-nya, yaitu untuk pasien dokter ya. Pasien dokter pun di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 atribut juga, yaitu ID dokter, ID pasien, resep, dan waktu periksa ya. Oke, untuk hasil tabel pasien dokter sesuai dengan gambar yang ada di tugas, yaitu ID dokter, pasien, waktu periksa, dan resep. Untuk ID sebagai primary key-nya ya, dokter pun maksud saya ID dokter sebagai foreign key dan ID pasien sebagai foreign key juga. Oke, rekam medis database-nya sudah lengkap ya. Mungkin kita lihat dari segi desain gambarnya. Gambar desainnya ya, kita rapikan terlebih dahulu. Mungkin seperti ini ya. Oke, sudah saling terhubung relasinya ya untuk desain database ya. Baik, kesimpulan antar table secara keseluruhan, relasi antar table dalam database ini membentuk sistem yang terintegrasi ya. Administrator terhubung dalam pasien melalui daftar table ya. Dan administrator juga terhubung dengan dokter melalui dokter admin. Oke, dokter admin ya. Dan dokter berhubungan dengan pasien melalui pasien dokter. Pasien dokter ya. Nah, ini pasien dokter. Nah, struktur ini menggambarkan alur kerja sebuah database rekam medis, mulai dari pendaftaran pasien, pengolahan data oleh admin, hingga proses pemeriksaan oleh admin dokter ya. Dari kesimpulannya, dengan rancangan database ini, sistem rekam medis nantinya akan menjadi lebih efisien, terstruktur, dan mudah dikelola ya pada tugas IRD yang akan diimplementasikan ke dalam database ya. Dan setiap data memiliki hubungan yang jelas antara entitas, sehingga informasi seperti riwayat pemeriksaan dokter, jadwal dokter, maupun data pasien dapat diakses dengan cepat dan akurat. Oke, mungkin itu saja yang saya jelaskan tentang tugas ini ya. Sekian dari saya, Samsul Rizal dengan NIM 0546890082, Sistem Informasi Universitas Terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.